Halo dan selamat datang di video tutorial Dewa Web. Di video tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai categories. Di video sebelumnya tentang tags, sudah sempat saya jelaskan bahwa WordPress menyediakan dua macam cara dalam hal pengorganisasian postingan-postingan. Ya, cara yang pertama kita menggunakan tags, yakni pengorganisasian atau pengaturan postingan-postingan dengan menggunakan kata kunci. Ya, kita bisa lihat contohnya di sini ya, ada tag ya, seperti ini ya, berupa kata kunci atau istilah-istilah khusus yang memang terkait dengan postingan yang bersangkutan. Dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan categories yang akan saya jelaskan saat ini. Kategoris adalah pengkategorian atau pengorganisasian atau pengaturan dari postingan-postingan WordPress kita atas dasar topik atau atas dasar tema tertentu yang bisa kita kelompokkan dalam beberapa kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, dalam contoh kita kali ini, ya, di website contoh kita untuk kategoris itu baru ada satu, yakni kategori bawaan dari WordPress itu sendiri, yakni uncategorized, ya, uncategorized, atau dengan kata lain tidak memiliki kategori. Ya, jadi semua postingan yang tidak memiliki kategori tertentu akan masuk ke dalam kategori default dari WordPress, yakni uncategorized. Nah, sebagian besar dari kita mungkin merasa bahwa jenis atau nama dari kategori ini kurang bagus, yakni uncategorized atau tidak memiliki kategori tertentu. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan kategori-kategori ini agar supaya postingan-postingan kita bisa lebih rapi dan lebih teratur sehingga pengunjung website kita pun bisa mencari konten yang mereka cari dengan lebih mudah dan lebih terarah. Ya, kita kembali ke dashboard kita, terus kita ke post dan di sini ada kategoris. Nah, seperti yang teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa perhatikan, di sini ada uncategorized, dan kita bisa tambahkan add new category di sini. Misalnya kategori yang akan saya tambahkan adalah WordPress. Ya, untuk slug itu sama seperti di tag, ya. Ini adalah huruf kecil semua seperti ini. Dan untuk kategori ini bisa dibuat bertumpuk atau di dalam kategori ada kategori lain. Ya, untuk saat ini kita akan contohkan tanpa parent, ya, none. Dan untuk description boleh diisi, boleh tidak. Untuk contoh kali ini saya akan kosongkan, lalu saya akan klik add new category. Mungkin kategori yang lain adalah tutorial. Ya. Nah, misalnya untuk tutorial, ya, saya akan tambahkan kategori baru di bawah tutorial, misalnya tutorial belajar WordPress sendiri. Lalu saya akan ganti di sini parentnya di bawah tutorial, saya akan klik kategori seperti begitu. Di sini ada tanda strip menandakan bahwa ini berada di bawah dia. Ya, misalnya lagi seperti itu, misalnya add new kategori, ya, bisa seperti ini, ya. Nah, jika kita sudah membuat kategori-kategori seperti ini, cara penggunaannya kita bisa membuat postingan baru atau kita mengatur postingan-postingan yang sudah ada. Sebagai contoh, saya akan ke all post. Di sini sudah ada postingan-postingan kita. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ya, semua postingan berada dalam kategori yang sama, yaitu uncategorized. Nah, misalnya saya akan ubah yang di sini, postingan yang ini. Yang ini, ya, akan saya masukkan ke dalam postingan tertentu. Ya, saya tidak akan masukkan ke sini. Misalnya saya akan masukkan ke postingan sini, WordPress. Saya klik update. Begitupun juga, misalnya untuk yang ini, ya, saya akan masukkan ke dalam WordPress. Untuk postingan yang ini, misalnya saya akan masukkan ke dalam belajar WordPress sendiri. Lalu yang terakhir juga
Saya akan masukkan ke dalam kategori belajar WordPress sendiri. Lalu saya akan buat satu postingan baru. Misalnya seperti itu postingannya. Lalu saya pilih kategorinya sebagai kategori belajar cPanel sendiri. Lalu di sini saya berikan tags, misalkan cPanel. Lalu saya tambahkan dari most used tags, misalkan cloud hosting dan Dewa Web. Lalu saya klik publish. Ya, dengan demikian, ya kalau saya refresh halaman utama website kita, ya di sini sudah akan ada, ya di sini judul postingannya dengan isi postingannya, lalu di sini ada kategorinya, lalu di sini ada tagsnya. Nah, kalau seandainya salah seorang pengunjung website kita ingin mencari postingan-postingan tertentu, misalnya yang berhubungan dengan cloud hosting, dia akan mengklik kepada tag ini, maka dia akan menemukan semua postingan-postingan yang ada tag cloud hosting. Begitupun juga dengan kategori tertentu, misalnya dia akan belajar, dia mau buka ya semua postingan yang ada hubungan atau yang berada dalam kategori belajar WordPress sendiri. Maka para pengunjung kita juga akan menemukan semua postingan-postingan yang berhubungan dengan belajar WordPress sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai kategoris. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia.